wabarakatuh. Pada malam hari ini kita sama-sama menelaah apa arti tahun baru yang sebenarnya bagi diri kita. Yang pertama, sebagai ajang bersyukur. Bagaimana tidak, saudara kita, tetangga atau kerabat kita mungkin hari ini, tapi hari ini lihat, Allah masih memberikan satu kesempatan yang terindah, satu kesempatan yang terbaik untuk kita. Nikmat oleh Allah diberikan melimpah ruah, seakan ditumpahkan kepada kita. Kula panjenengan begitu kaya raya, sehat, semangat, bahagia. Betul Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Karena terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada kula panjenengan. Ya Allah, nikmat apa saja, kalau kita ingin menghitung-hitungnya, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsuha, karena terlalu banyak nikmat itu. Betul Ibu? Apa wujud bersyukur yang sebenarnya? Orang bisa banyak ngomong bersyukur, yang penting manusia hidup itu. Kalau bersyukur itu enak, begitu kan? Tapi untuk menjalankannya tidak segampang yang kita ngomong. Bersyukur secara lisan, insya Allah semua orang bisa. Ketika kita terima rezeki, ketika kita terima nikmat, ketika ada rasa senang, secara otomatis ini sudah tertuntun. Alhamdulillah. Tapi apakah ia di dalam hati kita mengatakan demikian? Ya Allah, saya sukses hari ini karena Engkau ya Allah yang membukakan pintu semuanya kemudahan itu. Kalau itu memang ada, subhanallah. Tapi kadang-kadang orang itu lali, Bu, enak itu. Jadi apa? Apakah kita bersyukur betul di dalam hati kula panjenengan bahwa hari ini semua yang kita dapatkan ini ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, bukan semerta-merta karena kelihayan atau kepintaran kita. Setuju ya, Bu? Apa yang kita raih hari ini adalah karena ada campur tangan Allah, bukan semata-mata kepintaran kita. Sehingga jangan pernah melupakan rasa syukur itu. Itu yang kedua. Benar-benar syukur secara perbuatan makin berat lagi. Secara lisan gampang, hati mungkin masih bisa, walaupun tidak 100% ya. Tapi secara perbuatan nyata, sederhana, mari kita lihat. Tengok diri kita masing-masing saat ini saja, nggak usah terlalu banyak. Bu, Pak, dalam satu minggu berapa kali kita tahajud? Lu guyu, kalau tekok ngeten ditekoni guyu tak. Wis ojo jawab, engko pas ono sing ngomong ngeten, belas. Bahaya besar. Caranya bersyukur. Oh ya, ini semuanya karena Allah. Tahajud berapa kali dalam satu minggu? Belas. Coba lihat orang yang rasa syukurnya sampai mendalam, kemudian diikuti dengan satu gerak hati, tindakan nyata. Orang lain, yaitu apa, pada malam tidur panjang, melanglang dalam tidur panjang, nikmat sampai subuh baru bangun. Syukur-syukur masih. Kadang-kadang ada yang telat. Shalli farda subhi kawanan lillahi ta'ala. Sing salat subha malaikat. Apa itu? Subuh langkep duha. Tapi lihat orang-orang yang rasa syukurnya itu sampai pada tahap tindakan nyata, sampai tahap yang paling berat. Orang lain tidur, dia bangun, dia ambil air wudhu, dia cium sajadah, dia kemudian rukuk sujud, dia cuci mata dengan air mata taubat, dia cuci lisan dengan dzikir, dan dia cuci hati karena ikhlas menjalani kehidupan karena Allah. Semoga kula panjenengan termasuk yang demikian, amin. Ini yang memang tidak gampang, tidak seringan yang kita bayangkan. Kadang-kadang sudah mau bangun aja, bangun juga tidur lagi. Jangankan malam sepertiga malam terakhir, padahal itu Allah sudah menjanjikan, ya Allah, waktu-waktu mustajabah, di mana langsung hubungan itu, dia apa minta ampun aku ampuni, dan siapa minta sesuatu akan aku kabulkan, kata Allah. Tapi sedikit yang mau menggunakan jalur malam itu. Betul atau benar? Hari ini semoga terbuka wawasan hati kita, semoga kajian pada malam hari ini dibarengi kali barokahipun Gusti Allah, amin amin Allahumma. Ajang bersyukur yang nomor kali, yaitu ajang muasabah, melihat rapot kita selama 1 tahun.
Bu, ajang muhasabah. Jadi selama ini, selama setahun, di setiap tahun bertambah, sementara kita menyadari umur berkurang, eman kalau terus untuk berbuat dosa, betul? Wah, eman banget gitu loh, muhasabah. Dan yang nomor 3, yaitu apa ya? Ajang untuk apa? Melakukan yang terbaik dalam hidup. Punya sebuah rencana besar. Supaya apa? Ada satu perubahan. Inilah yang disebut dengan hijrah yang sebenar-benarnya. Hijrah, ada berubah. Dan kita mengajak berubah, hijrah kolbiyah. Hijrah kolbu kita di jalan Allah. Hijrah kolbiyah untuk menggapai ridhonya Gusti Allah. Nah, ini ajang satu apa? Ada satu tindakan nyata di dalam proses perubahan hijrah anak manusia ini. Kita menyadari setapak demi setapak semakin dekat gerbang kematian itu menghampiri kita, betul? Kemana lagi kita melangkah kalau tidak mencari ridhonya Gusti Allah, supaya hidup itu penuh berkah, penuh barokah. Dan tentunya ketika kita nanti menghadap kepada Gusti Allah, kepinginnya adalah ibu nggih, aduh, mendapatkan barokahnya, betul? Kepingin mendapatkan surganya, itu mah sudah disediakan kok, nggak usah bingung. Tapi yang terpenting adalah proses perjalanan. Jadi apa? Perjalanan menuju surganya Allah ini yang jalannya berliku-liku, banyak jalan mendaki, bukan jalan menurun. Jalan mendaki itu memang berat, tidak semua orang bisa menjalankannya. Tetapi orang-orang yang sadar, dia katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarzuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang menginginkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas sekali ayat ini, tidak perlu penjabaran. Kalimat yang harus kita garis bawahi adalah iman, kemudian hijrah, kemudian jihad. Sebuah rencana. Dan apa yang terjadi ketika saya mengingat perjalanan hidup manusia, saya selalu diingatkan, bekal apa yang sudah engkau bawa, di mana di saat tahun bertambah tahun, umur berkurang umur kita, maka engkau harus menyiapkan satu tiket. Saya hari ini memberikan 3 tiket kepada ibu bapak. Kalau mau ambil, ayo bareng-bareng. Alhamdulillah. Tiket yang pertama saya sudah dijelaskan di depan, yaitu perbanyak sujudmu. Kemudian tiket untuk menggapai ridha Allah yang kedua adalah bersihkan hatimu. 1, perbanyak sujud. 2, bersihkan hati. Jauhkan hati kita dari kotoran hati. Takabur, jauhkan dari rasa sombong. Hijrah, betul. Kalau yang dulunya angkuh, sombong, takabur, ayo rendah hati. Itu proses perubahan hijrah. Ujub, riya, membanggakan diri, selalu mengharap pujian dari orang lain. Kalau toh memberi tidak pernah mengharapkan ini. Inilah hijrah yang sebenarnya. Kalau memberi hanya harapannya balasan dari Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, tidak ada urusan. Dan orang mau terima kasih sama kita, tidak terima kasih, tidak ada urusan. Karena yang kita tuju adalah martotilah. Itulah jihad yang sebenarnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap Anda masih tetap setia bersama kami hanya di Kiswa Event. Nah, marilah kita simak kelanjutan tausiah yang disampaikan oleh Bu Nyai Hajatan Mehua. Tiket yang ketiga, ini sesuai dengan judul kita, hidup indah dengan banyak sedekah. Disinilah kita diuji.
Bersediakah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain yang sebetulnya memang itu hak mereka? Kita ini bukan memberi loh, mengembalikan hak mereka kepada yang berhak menerima. Betul atau benar? Oh, itu sebagian rezeki yang kita miliki memang bukan 100% milik kita. Ada sebagian hak orang lain yang memang harus kita kembali. Ketika diuji dengan apa? Harta benda yang dia miliki. Ini memang berat. Karena apa? Ujian tentang harta benda ini tidak semuanya lulus. Orang diuji rasa sakit, kadang-kadang justru lulus. Tapi ketika diuji kenikmatan, betul atau benar? Ini kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Harta itu memberikan silau mata, silau hati, tapi belum tentu menenteramkan hati. Betul atau benar? Subhanallah, kita sadari, ya Allah, hidup kita ini sementara. Orang yang paham rezeki, orang yang paham bahwa apa? Harta yang kita miliki itu adalah sebenarnya adalah harta yang dijalankan di jalan Allah. Lu tambah pelit sampean niku ya. Dongo lo yo, yang dulunya pelit hijrah jadi apa? Seneng weweh marang sapodo podo. Kalau saja orang Islam itu tahu, buka nanti di dalam Al-Quran ada dijelaskan, kalau engkau menafkahkan rezekimu di jalan Allah ibarat satu butir tanaman, maka Allah akan lipat gandakan, yaitu menjadi 7 butir. Dan masing-masing butir itu diakhiri 100 butir yang baru. Maka apa? Matematikanya manusia dengan matematikanya Gusti Allah tidak pernah sama, Ibu. Dan ini kalau memang orang bisa menyadari, oh, orang akan berlomba-lomba untuk bersedekah. Masalahnya apa? Kalau toh iya, aduh, apa iya temen ya dibalas Gusti Allah itu temenan ta. Masih ada keraguan di dalam hidup kita. Betul atau benar? Nah, ini dia masalahnya. Subhanallah. Matematika manusia, Bu, 10 dijupuk siji sama dengan 9. Matematikanya menungso. Matematikanya Gusti Allah 10 dikurangi 1 sama dengan 709. Hebat tidak? 700 dari mana yang saya jelaskan tadi? 1 butir dilipat gandakan jadi 7 butir. 7 butir dialiri 100 butir yang baru, artinya dilipat gandakan 700 kali. Maka ketika kita punya uang 10 dikurangi 1 sama dengan 9 itu yang asli. Tapi Allah menambahkan 700. Cari sopo Bu Mewah? Aku sedekah kok gak oleh balen 700.000. Rezeki itu kalau kita ukur hanya dengan nilai uang bahaya besar. Makanya lek bapake gak patek oleh duwe akeh, sing wedok mecucu. Karena mereka hanya sederhana, pendek pikir, lemah dia cara menilai rezeki itu hanya sebatas duit. Maka ketika tidak ada duit dia katakan ndak ana rezeki, dia melupakan rezeki Allah yang begitu besar. Ibu, kesehatan itu rezeki bukan? Anak-anak solihah, ya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, suami tidak lupa pulang ke rumah. Loh ya itu rezeki. Suami Bu lupa pulang ke rumah itu bukan rezeki apa? Musibah. Pak, aja lali omah nggih. Alamat sudah jelas. Gria ke Brown Selatan, gang ini nomor ini. Mendadak golek alamat palsunya Ayu Ting Ting, enggak nyampe. Ya Bu, ini dia. Maka apa? Loh, mari kita lihat dulu, karena masalah rezeki itu 2 pertanyaan nantinya ada pertanggungjawaban. Dari mana engkau dapat rezekimu? Engkau salurkan kemana rezeki itu? Ya Allah, berat sekali. Tapi Allah sudah menjanjikan, "Mayyatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa benar-benar bertakwa dumateng Gusti Allah, termasuk di dalamnya adalah ciri khasnya suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam waktu luang atau waktu sempit tadi, Allah akan menjanjikan 2 janji besar. Mari Bu, kita tagih itu janji Allah. Dan kita nggak nagih pun Allah akan kasih. Karena janji Allah tidak pernah diingkari. Demi Allah, janji Allah itu hak adanya. Apa itu? Yaj'allahu makhraja, yang pertama, yaitu akan diberi jalan keluar dari setiap kesempitan hidup. Sakit disembuhkan Allah, amin. Yang kedua, rezeki sempit berupa duit diluaskan oleh Allah yang rezekinya seluas langit dan bumi. Asal kita mau minta, mau usaha, kasih sama Allah.
Karena takdir Allah itu ada dua, ada qada, ada qadar. Qadar itu masih ada kesempatan manusia untuk diberi rezeki oleh Allah, dan Allah tinggal mengiyakan yes. Tapi kalau nggak mau, orang Islam nggak mau berubah, gaya pikirnya, mindsetnya nggak pernah berubah. Alah, rezeki itu nggak usah diuber teman-teman, catai soge ya soge, nek wayah melarat itu ya gak kena diuber kaya apa. Ini salah langkah. Mari kita lihat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa apa? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kita sendiri tidak mau merubah diri kita. Betul atau benar, Bu? Artinya apa? Allah itu tidak semata-mata oh paten yes itu, tidak. Maka orang itu diberi kesempatan. Maka ada ajarannya, nek kamu cari rezeki dengan cara benar, terus kemudian bagus, langkahmu bagus, maka Allah akan menjanjikan rezeki yang lebih luas lagi. Asal jangan pakai hukum sembarangan kalau mencari rezeki, Bu. Pakai hukum H3, halal haram hantam, bahaya besar. Maka nanti keluarnya juga bingung itu dari hasil H3 itu bahaya. Jadi ini sing teman-teman ini zaman saiki golek sing haram ya angel apa meneh sing halal. Repot kalau sudah begitu. Maka apa? Carinya sudah benar, dibelanjakan dengan cara benar. Maka Allah janjikan yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Allahu Rabbi, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma. Jangan silo, Bu, masalah uang. Karena itu ya uang itu memang harus ada, penting, pokok, tapi bukan segala-galanya. Betul? Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami hanya di Kiswa Event karena kelanjutan tausiah dari Bu Nyai Haja. Sama kami hanya di Kiswa Event. Nah, marilah kita simak lanjutan tausiah yang disampaikan oleh Bu Nyai Hajah Tan Mehua. Orang bisa membangun rumah megah dan mewah, tapi belum tentu bisa membayar harga rumah tangga yang tentram. Betul? Harga rumah tentram itu yaitu hidup berkah. Maka apa kuncinya? Ya tadi, nafkahkan hartamu di jalan Allah. Itulah keajaiban sedekah. Semoga kita dimudahkan rezeki kita dan dimudahkan hati kita untuk membelanjakan di jalan Allah. Ada seorang konglomerat, umurnya 65 tahun. Ya karena sugih, bojone papat, gak oleh protes. Diam dulu ibu-ibu, diam aja dengerin dulu ya. Istri, Bu, yang nomor 4 itu usianya baru 20. Kakek dapat cucu, Pak. Sampean pun giler loh nggih. Yang nomor 3 usianya 40. Yang nomor 2 usianya 50-an ke atas lah. Yang nomor 1 sama dengan konglomeratnya 65 tahun. Suatu hari sang konglomerat ini sakit keras. Diobatkan sana sini sampai ke penjuru dunia, tidak sembuh. Saya hanya mengingatkan, ada kalanya uangmu itu tidak laku ketika ada batas sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya mumpung sik laku ndang belanjakno, Bu. Di jalan Gusti. Mumpung sira isih sugih ibadah tanpa pamrih, ngelingana yen wis melarat isane mung tansah sambat, isane mung tansah sambat. Ya Allah, makanya jangan lupa, jangan salah sasaran. Anandonya aja mondar mandir, jangan salah arah nggih. Aja nuruti nafsune pikir, apa sira ora kuatir bakal ngadep munkar lan nakir, yen wis mati
bondora melu mutnyo nomor mat nak melu pangkat derajat ukara melu. Bojo nomor 3 dalam cerita saya, pangkat derajat orang melu. Malah kalau kita salah membelanjakan di dalam kehidupan kita, salah langkah sedikit tergelincir kita, anak alam kubur terima siksaan sing neng donya rebutan. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berhijrah di jalan Allah dengan apa? Banyak bersedekah. Insya Allah hidup penuh berkah. Hakul yakin Pak Bu. Ada satu gong terakhir sebagai pangiling-iling pepeling dumateng kula panjenengan bahasa Jawa nggih. Siapa yang cinta kepada hartanya. Harta ini memang menyedihkan. Pastilah dia meninggalkannya. Hartamu itu akan meninggalkanmu, Bu. Tapi sebaliknya, siapa yang cinta kepada Tuhannya, pastilah Allah akan menolongnya. Satu keyakinan untuk kita berpijak, ada jihad di jalan Allah, bukan hanya harta benda, jiwa, raga. Itulah yang dilakukan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ayo monggo kula panjenengan sadar bahwa bukan gemerlapnya dunia ini. Lalu apa kalau begitu? Sangu mati yang sebenarnya, nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi sebuah renungan untuk tahun 1436 Hijrah ini. Selamat tahun baru Hijriah yang ke-1436. Semoga kehidupan kita jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu lagi di gelombang yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.